Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru ya di kelas saya di mata kuliah Kimia Dasar. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Anugrah. Saya pengampu mata kuliah Kimia Dasar. Dan di pertemuan pertama ini pertemuan perdana ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya seperti apa mata kuliah kimia dasar ini untuk 1 semester ke depan, kemudian rules apa saja yang akan kita sepakati dan harus kita ikuti, kemudian bagaimana mekanisme penilaian di mata kuliah kimia dasar ini, dan sedikit pengantar mengenai hakikat dari kimia dasar. Baik, langsung saja ya. Identitas mata kuliah. Kode mata kuliah untuk kimia dasar seperti bisa dilihat oleh teman-teman semua ya. Kode mata kuliahnya TBO 60005 dan diselenggarakannya di semester 1. Jumlah SKS, karena mata kuliah kimia dasar ini termasuk ke dalam mata kuliah berpraktikum, jumlah SKS-nya 3, di mana terbagi menjadi 2, yaitu 2 SKS teori yang biasanya itu tatap muka di kelas, dan 1 SKS-nya itu untuk praktikum. Namun dalam kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau baik itu kelas teori maupun kelas praktikumnya dilakukan secara daring. Untuk kelas teori kita menggunakan berbagai platform ya. Kita coba menggunakan YouTube, Google Classroom, dan mungkin nanti kita akan mencoba e-learning yang sedang dikembangkan oleh kampus. Namun ini tidak menjadi suatu kewajiban karena e-learningnya sendiri masih dalam proses pengembangan. Oke, kita lanjut ke tujuan mata kuliahnya, di mana tujuan mata kuliah kimia dasar ini adalah untuk memahami berbagai fenomena kimiawi dan mekanisme perubahannya, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun di samping itu, dalam mata kuliah ini juga akan dijelaskan bagaimana gambaran yang lebih lengkap tentang aspek molekuler dari fenomena kimia tersebut, khususnya yang berkaitan dengan ilmu biologi. Nah ini makanya barangkali ada yang bertanya-tanya, kenapa saya masuk jurusan tadris biologi tapi masih ketemu dengan mata kuliah kimia, fisika, matematika. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang satu rumpun dalam rumpun MIPA, dan dasar-dasar dari subjek ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah yang lebih spesifik di bidang kebiologiannya. Namun tidak perlu khawatir, karena sebenarnya mata kuliah kimia dasar ini sebenarnya mirip dengan apa yang sudah dipelajari dengan di mata pelajaran kimia SMA ya. Jadi ini sebenarnya ulasan saja, tapi tentu pembahasannya lebih mendalam dan lebih luas. Seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang rencana perkuliahan. Sebagaimana diketahui, dalam 1 semester itu, 1 mata kuliah itu kan ditempuh dalam 16 pertemuan. Nah, kalau saya hitung di kalender dengan pertemuan pertamanya itu hari ini, per hari ini tanggal 29 September, maka itu berakhirnya di Januari tanggal 12. Ini tidak sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku di institut ya, karena kalau mengikuti jadwal akademik, UAS itu dilaksanakan di pertengahan Desember. Oleh karena itu, saya melakukan beberapa penyesuaian dalam rencana perkuliahan, di mana nanti ada dalam 1 minggu itu kita bertemu 2 kali, di hari Selasa dan di hari Jumat, contohnya yang ini. Di minggu depan nanti kita ketemu 2 kali, tanggal 6 dan tanggal 9 Oktober, kemudian di minggu-minggu selanjutnya. Namun nanti setelah UTS itu kembali normal, jadi pertemuannya 1 minggu sekali. Semoga dimaklumi dan bisa diikuti semuanya ya, agar nanti kita UASnya sesuai dengan jadwal akademik di pertengahan Desember, tanggal 15 itu rencananya. Oke, semoga paham ya semuanya.
Nah, kemudian ini adalah tentang mekanisme penilaian. Jadi, bedanya mungkin ya kalau perkuliahan dengan dulu sekolah. Kalau sekolah kita tidak mengetahui aspek apa saja yang menjadi penilaian kita, tapi kalau dalam perkuliahan dari awal sudah diberitahu gitu mekanisme penilaiannya, sehingga nanti Anda punya strategi tertentu agar dalam setiap mata kuliah mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, untuk mata kuliah ini, poin penilaian ada 5. Yang pertama kehadiran, itu memang kecil, 5%. Tapi dari 5% ini harus menjadi perhatian ini. Kalau Anda absen atau tidak hadir mengikuti perkuliahan ini sebanyak 4 kali atau lebih, eh, dengan alasan apapun, apakah itu izin, sakit, apalagi alpa, itu akan dilakukan pengurangan sebanyak 10 poin dari akumulasi nilai akhir. Jadi nanti saat semua nilai sudah diakumulasi, misalkan Anda dapat nilai 80, tapi Anda absen 4 kali atau lebih, nanti nilainya menjadi 70. Seperti itu. Jadi, saya harapkan Anda selalu hadir dalam setiap pertemuan. Karena kita tidak tahu kan barangkali nanti ke depannya misalkan walaupun semoga tidak sampai terjadi ya, ada keperluan-keperluan yang sangat mendesak sehingga Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi tidak melebihi 4 kali. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, selalu ikuti perkuliahan ini. Nah, ini apabila absennya lebih dari 4 kali. Tadi ya kalau tadi 4 kali itu pengurangan sebanyak 10 poin. Kalau lebih dari 4 kali otomatis mendapat nilai E atau tidak lulus. Konsekuensinya apa? Jadi nanti Anda harus mengulang mata kuliah ini di tahun selanjutnya. Jadi mata kuliah saat ini kalau Anda lebih dari 4 kali tidak hadir, itu otomatis mendapat nilai E atau tidak lulus. Jadi sebisa mungkin Anda harus selalu mengikuti perkuliahan ini. Kemudian yang kedua, setelah tadi poin pertama itu kehadiran, poin kedua itu tugas terstruktur. Ini poinnya 15%, di mana nilai ini diambil dari kegiatan praktikum. Seperti apa kegiatan praktikum nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi biasanya kegiatan praktikum itu tidak langsung diselenggarakan oleh kampus ya. Biasanya sebulan setelah kelas teori atau kelas tatap muka baru diselenggarakan praktikum. Apalagi sekarang praktikumnya daring, ada beberapa penyesuaian sehingga nanti info lebih lanjutnya akan saya sampaikan kemudian. Kemudian yang ketiga itu tugas mandiri. Ini sama 15%. Ini diambil dari tugas harian dan kelompok yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian UTS sebanyak 25% dan UAS sebanyak 40%. Nah, ini silahkan Anda maksimalkan di semua poin-poin ini agar nanti Anda mendapatkan nilai yang bagus ya. Saya harap semuanya bisa dapat nilai A. Oleh karena itu harus betul-betul mengikuti perkuliahan ini, tugas, baik itu tugas harian, yang individual maupun kelompok, praktikum, UTS, UASnya harap diikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian sekarang kita akan membahas tentang teknis perkuliahan. Karena perkuliahan di semester ini diselenggarakan secara daring, ada beberapa hal yang berubah. Biasanya kan tatap muka langsung di kelas, gitu kan. Komunikasi juga lebih mudah. Teknis perkuliahannya juga menurut mahasiswa lebih mudah. Tapi mau tidak mau karena kondisi pandemi ini kan kita harus kuliahnya secara daring dan insya Allah tetap maksimal ya semoga hasilnya. Nah, jadi teknis perkuliahannya agak berbeda. Karena daring, kita menggunakan yang utama adalah Google Classroom. Dan sepertinya semuanya sudah join di kelas ya, saya lihat. Terima kasih. Saya ingatkan kembali untuk nama akun dalam Google Classroom harap nama asli yang jelas, bukan nama alias, mengikuti kaidah penulisan yang betul ya. Kan saya tadi masih lihat ada yang tulisannya kecil semua. Gitu. Tadinya saya berharap bisa memunculkan NIM terlebih dahulu, tapi sepertinya tidak kompatibel ya di
akun Google-nya, jadi tidak apa-apa, nama asli saja. Yang penting namanya nama asli dan nama jelas. Kemudian nanti akan dibantu dengan platform lain seperti WhatsApp Group, Zoom Meeting atau Google Meeting kalau memungkinkan, dan LMS lain yang mendukung. Gitu. Tapi yang utama mungkin kita akan lebih banyak menggunakan Google Classroom dan WhatsApp Group ya, karena saya lihat waktu di PBAK aja kayaknya banyak yang komplain ya tentang kuota gitu. Jadi andaikan memang sangat membutuhkan kita menggunakan Zoom atau Google Meeting, kita gunakan. Nah, nanti teknisnya, materi perkuliahan setiap pertemuan akan saya upload terlebih dahulu di YouTube, dan harus dipelajari terlebih dahulu secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi nanti saat jadwal perkuliahan di hari Selasa, itu tinggal mendiskusikan saja materi yang sudah dipelajari. Seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman di semester kemarin, itu kalau on the spot gitu ya materinya, kadang perkuliahannya jadi tidak efektif. Oleh karena itu saya insya Allah ya akan saya usahakan, akan saya upload terlebih dahulu materinya, kemudian Anda pelajari terlebih dahulu dan di kelasnya kita tinggal mendiskusikan. Yang saya maksud kelas di sini adalah kelas online ya. Ya. Dan kenapa saya upload di YouTube? Maksud saya ini kemungkinannya kan barangkali saat Anda pergi kemana dapat wifi kan Anda bisa akses terlebih dahulu gitu kan, lumayan hemat-hemat kuota gitu ya. Dan kalau di YouTube kan kita bisa pilih resolusi videonya ya, jadi setidaknya lebih hemat dibandingkan kalau kita langsung menggunakan aplikasi conference seperti Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Nah, mengenai presensi, seperti yang tadi sudah saya singgung sebentar, presensi mahasiswa ini dilakukan di kelas GCR pada 15 menit pertama. Jadi kalau sudah lewat dari 15 menit pertama Anda tidak mengisi presensi di GCR, itu dianggap tidak hadir. Oleh karena itu, mohon bagi semua mahasiswa untuk hadir tepat waktu, untuk join tepat waktu. Jadi kalau jadwalnya itu jam 10, artinya masa pengisian presensi itu dari pukul 10 sampai 10.15. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Kemudian ini berkaitan dengan praktikum, teknis pelaksanaan praktikum itu tadi sudah dibahas sekilas, dilakukan secara daring, dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu ada 4 poin. Yang pertama, membuat jurnal praktikum. Membuat jurnal praktikum itu adalah membuat suatu tulisan yang berkenaan dengan praktikum yang akan dilakukan atau yang akan diamati. Itu biasanya berisi judul, tujuan praktikum, kemudian landasan teori, alat dan bahan yang dibutuhkan, dan cara kerja. Kemudian biasanya dilengkapi dengan cara analisis data yang didapatkan dari hasil praktikum tersebut. Itu sekilas tentang jurnal praktikum. Kemudian ada juga pretest, nanti akan dipandu oleh asprak atau asisten praktikum. Kemudian pengamatan atau percobaan praktikum daring. Nah, karena ini praktikum daring, jadi ada beberapa opsi apakah mahasiswa itu cukup melakukan pengamatan dari praktikum yang dilakukan asprak, atau jika memungkinkan Anda melakukan percobaan praktikum sendiri di rumah dan nanti hasilnya Anda upload gitu ya, berupa video maupun foto. Dan yang terakhir itu membuat laporan praktikum. Hasilnya seperti apa, kemudian pemaknaan dari data yang didapatkan dari praktikum tersebut seperti apa, itu dalam laporan praktikum. Nah, semoga jelas ya rules dalam mata kuliah kimia dasar. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan via WhatsApp group atau di GCR juga tidak apa-apa. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit mengenai ruang lingkup kimia dasar sebagai pengenalan Anda terhadap mata kuliah kimia dasar. Kita mulai dari definisi kimia. Apa itu kimia? Saya yakin Anda semuanya sebenarnya sudah tahu ya.
walaupun mungkin untuk mendefinisikan kadang suka agak susah ya. Jadi intinya definisi kimia itu adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu materi. Jadi intinya kimia itu adalah cabang ilmu yang mempelajari materi. Di bagian apanya? Di bagian susunannya, strukturnya, sifatnya, dan perubahannya. Nah, dalam mempelajari kimia, Anda perlu memahami 3 tingkat representasi kimia, yaitu level makroskopik, level yang besar yang bisa dilihat secara kasat mata, submikroskopik, dan simboliknya. Jadi penting Anda untuk bisa membedakan ketiga level ini saat kita mempelajari kimia. Maksudnya seperti apa? Nih, saya kasih contoh. Ini adalah representasi kimia. Anda melihat gambar apa ini? Segelas air ya. Ini ada air. Ini yang kita lihat oleh mata kita. Air itu wujudnya seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan level makroskopik yang terlihat oleh mata. Nah, ini adalah level submikroskopik. Kalau kita lihat lebih detail, ternyata air itu tersusun dari molekul-molekul yang bentuknya seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini tuh, ya ini kan seperti ada bola-bola yang saya yakin Anda sudah paham, ini adalah representasi dari suatu molekul ya, molekul air. Yang merah itu adalah atom O, dan yang putih, 2 atom putih yang terikat dengan atom merah itu adalah atom H. Ini adalah level submikroskopiknya. Dan yang di bawah ini adalah level simboliknya, dengan simbol huruf maupun angka. Jadi saat kita berbicara tentang kimia, Anda harus bisa membayangkan ketiga level ini. Makroskopiknya seperti apa, yang kasat matanya seperti apa, submikroskopiknya seperti apa, dan simboliknya seperti apa. Ini akan sangat membantu Anda untuk lebih memahami kimia. Nah, kemudian cabang ilmu kimia. Kalau di biologi nanti Anda akan menemukan misalkan ada mikrobiologi, ada genetika, ada fisiologi, ada anatomi. Kalau di kimia, cabang ilmunya yang intinya itu sebenarnya ada 6. Kimia analitik, kimia organik, anorganik, biokimia, kimia fisik, dan kimia inti. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi ataupun penerapan atau pengintegrasian ilmu lain dengan ilmu kimia, misalkan ilmu kimia lingkungan, kimia industri, kimia pangan, kimia farmasi, kimia tekstil, nanokimia, ini yang lagi hits sekarang ya, nanokimia. Seperti itu. Jadi ini gambaran umum tentang cabang ilmu kimia. Dan di jurusan Tadus Biologi nanti Anda akan mengambil mata kuliah ini. Ada beberapa yang berkaitan dengan biologi, itu kimia organik dan biokimia. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membahas tadi ya. Kita kan belajar tentang kimia. Apa perbedaannya perubahan fisik dan perubahan kimia? Itu yang harus kita pahami. Kalau perubahan fisik itu biasanya kan hanya melibatkan perubahan wujudnya saja. Tapi kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat yang baru tentu dengan sifat dan struktur yang baru juga. Sehingga kalau perubahan fisik itu dapat kembali ke wujud semula, sedangkan kalau perubahan kimia itu tidak dapat kembali ke wujud semula. Biasanya perubahan kimia itu sering disamakan istilahnya dengan reaksi kimia. Nih, ciri-ciri reaksi kimia. Biasanya Anda kalau melihat orang merepresentasikan kimia itu biasanya gambar tabung Erlenmeyer atau gelas kimia atau labu volumetrik, ada zat yang warna-warni yang berasap gitu ya. Karena memang itu adalah representasi dari ciri reaksi kimia. Apa saja ciri reaksi kimia? Yang pertama perubahan warna. Jadi kalau Anda mencampurkan misalkan ya ada 2 zat Anda campurkan, ternyata terjadi perubahan warna. Atau tanpa perlu mencampurkan.
Misalkan besi ya, besi di tempat yang lembab lama-lama itu kan warnanya menjadi merah ya, yang biasa kita namakan istilahnya itu berkarat ya, atau korosi ya, kalau dalam istilah kimianya. Nah, yang seperti itu ada perubahan warnanya. Itu ternyata uh, terjadi reaksi kimia dalam besi itu. Walaupun kita tidak mencampurkan besi dengan apapun, tapi ternyata besi dengan udara itu bereaksi secara spontan menghasilkan perubahan warna. Kemudian bisa juga ditandai suatu reaksi kimia itu dengan perubahan temperatur. Bisa menjadi lebih panas ataupun bisa menjadi lebih dingin. Atau ditandai dengan munculnya gelembung gas atau terbentuknya endapan. Jadi secara umum ciri reaksi kimia itu ada 4, yaitu perubahan warna, temperatur, munculnya gelembung gas, atau terbentuknya endapan. Nah, ini adalah tugas pertama Anda. Silahkan Anda tuliskan contoh-contoh reaksi kimia masing-masing satu berdasarkan ciri reaksinya. Ciri reaksi yang sudah saya sampaikan tadi ya, misalkan yang reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna, contohnya reaksi apa? Silahkan Anda tulis contoh reaksinya apa, sertai gambar atau video. Videonya tidak perlu diupload, tapi misalkan link videonya Anda dapat dari YouTube, linknya saja cantumkan. Tidak apa-apa. Jadi jelas ya, tugas yang pertama, pertemuan pertama sudah dapat tugas, tidak apa-apa namanya mahasiswa ya. Jadi tugas yang pertama ini jelas ya, tuliskan contoh reaksi kimia masing-masing satu berdasarkan ciri reaksinya dan disertai gambar atau video. Oke, lanjut. Tadi, kenapa sih masih ada mata kuliah kimia dalam jurusan Tadris Biologi? Coba. Kita mulai dengan cabang biologi. Biologi itu banyak cabang ilmunya, ada fisiologi, botani, zoologi, virologi, mikrobiologi, sitologi, dan sebagainya. Tapi ini yang ingin saya garis bawahi di bagian sitologi, di mana cabang ilmu ini mempelajari tentang struktur dan fungsi sel suatu makhluk hidup. Nah, misalkan ini adalah gambar apa? Membran sel ya. Ini adalah gambar khas yang biasanya pasti Anda temui di buku-buku biologi ya. Coba Anda perhatikan dan sebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan konsep kimianya apa aja dari gambar yang Anda lihat ini. Oke, kalau saya kasih clue ya, di sini kan dalam membran sel ini tidak jauh membahas tentang protein, lipid, kemudian sifatnya ya, ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Ini semuanya dijelaskan dalam kimia. Ingat, di kelas 12 Anda belajar tentang makromolekul. Setelah membahas kimia organik, itu kan Anda belajar tentang benzen, kemudian makromolekul ya, polimer, karbohidrat, protein, kemudian lipid. Nah, itu kan dibahas dalam kimia. Dan ini ternyata makromolekul itulah yang membangun tubuh makhluk hidup gitu. Jadi memang kita tidak bisa melepaskan keterkaitan antara kimia dengan biologi. Oleh karena itu, di semester-semester awal diberikan mata kuliah satu rumpun MIPA itu untuk membantu Anda lebih memahami ilmu kebiologian Anda. Seperti itu. Oke, nah sepertinya sudah selesai ya materi di pertemuan ini, karena memang kalau pertemuan awal biasanya itu tidak langsung banyak materinya ya, lebih menekankan ke aturan dalam perkuliahan. Seperti itu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semoga jelas ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda tanyakan di WhatsApp group atau nanti di Google Classroom, kita diskusikan. Semoga materi ini jelas dan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.